Ini Ya. sebetulnya dari awal saya lihat, saya ikuti alur ceritanya ya, itu dokternya sudah curiga kalau ini ada leukemia ya. Tapi belum ada bukti yang otentik. Karena leukemia itu kan ada jenisnya banyak. Ada akut, limfoblastik, leukemia kronik, limfoblastik leukemia, dan ada 4 macam gitu ya. Nah, untuk pengobatan kemonya itu kan harus disesuaikan ya dengan itu. Jadi tidak sekedar memberi tembakan obat-obat seperti itu. Sehingga dokternya sudah tahu kalau ada gejala seperti ada bintik-bintik darah, seperti orang demam berdarah, terus HB-nya sudah turun, terus persendian atau tulang-tulang sudah mulai bengkak, itu kan ada serangan dari leukemia juga di situ ya, gejala ya. Juga ada timbul benjolan dari kelenjar getah bening, terus anak ini sering-sering kali infeksi ya. Infeksi itu kalau kita bisa jelaskan ya, leukemia memang sel darah putihnya banyak, tapi tidak ada fungsinya untuk mencegah infeksi, makanya anak itu sering infeksi. Makanya dokternya sampai melakukan biopsi dari bone marrow-nya sampai yang ketiga kalinya untuk memastikan satu leukemia ya, tapi jenisnya apa. Nah, anak Kayla ini termasuk jenis ALL, akut lymphoblastic leukemia. Nah, seperti itu, sehingga obatnya disesuaikan dengan yang pas. Terus kemarin Mbak Dwi ya, kenapa saya berani menjawab seperti itu ya, pakai AlphaMeta bisa dan lain-lainnya, karena sejak tahun 2010 itu saya 2008 ya, saya melakukan operasi mandiri sekalian kemoterapi untuk kanker dari payudara, terus tiroid, biopsi kelenjar getah bening, limfoma itu, terus kanker kolon, seperti itu. Karena itu yang diajarkan ke saya, dan sampai kemonya pun saya bisa nangkap seperti itu. Nah, waktu itu memang ya, seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, efek samping dari kemoterapi banyak sekali. Mulai dari mual, muntah, sampai lemes dan lain-lainnya, rambut rontok, semuanya ada. Sampai diare pun juga bisa. Sampai orang itu tidak bisa makan pun, sampai sariawan berat pun juga bisa. Seperti itu. Nah, sejak saya lakukan kemo itu merupakan momok buat saya, sehingga HB juga turun, leukosit turun, trombosit turun. Nah, ini trombosit turun juga menantang buat saya ya, karena tidak ada obatnya. Paling-paling ya yang bisa juga transfusi trombosit. Itu pun belum tentu trombosit yang ditransfusikan itu trombosit yang bagus. Cuma jumlahnya aja, tapi fungsinya tidak tahu dia bagus atau tidak. Makanya yang paling saya takutkan juga terjadinya perdarahan yang spontan seperti itu. Nah, sejak ada AlphaMeta yang masuk ya, itu saya sempat tanda tanya buat saya. Kenapa? Sel kanker itu kan rakus sekali. Apapun yang dimakan tubuh itu dimakan sama dia. Dia minta jatah lebih daripada tubuh yang lainnya. Tapi dengan AlphaMeta, dia itu sel kanker istilahnya alergi, tidak suka dia. Nah, saya coba nih, hasilnya bagus. Makanya waktu itu ada Mbak Di konsultasi ke saya jawab, oke, teruskan aja, nggak apa-apa, bagus kok. Karena apa? Sel sehat diberi makan, sel kanker kita buat puasa. Akhirnya kemonya masuk, berjalan dengan bagus, seperti itu. Berarti dokter Sugeng juga sering pakai ini ya untuk pasien-pasien juga ya, Dok ya? Ya, sejak tahun 2012 ya masuk ke Indonesia, saya sudah mulai pakai untuk pasien kanker saya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Ya, ini kemajuan ya buat kedokteran juga ya. Mungkin ya jawaban buat kita sebagai praktisi kesehatan ya. Jadi istilahnya dengan AlphaMeta, motonya ya, kita beri makan sel sehat, tapi kita buat puasa sel kanker.